Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan menangani komputer atau laptop yang sudah mulai tidak nyaman, sudah terbebani ya dengan history, change dan lain sebagainya untuk aktivitas kita sehari-hari. Jadi sistem komputer lambat, sistem laptop lambat, itu karena memang komputer atau laptop tersebut kita gunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari mengetik, edit video, edit foto, searching, googling dan lain sebagainya, sehingga itu akan membebani sistem dan kita perlu mengembalikan kecepatannya kembali dengan membuang atau mendelete beberapa file yang sudah dibutuhkan dan merapikan kembali data-data tersebut. Baik, langkah-langkahnya cukup simpel dalam hal ini. Adapun aplikasi yang kita gunakan bisa nanti dilihat pada tutorial sebelumnya. Saat ini saya akan menggunakan seperti biasa, ada 3 aplikasi yang sudah kita sesuaikan. Sebelumnya mungkin 3 aplikasi ini tidak kita gunakan seluruhnya ya, tapi saat ini kita simple dengan 3 menggunakan aplikasi ini dan dampaknya luar biasa, bisa mengembalikan kecepatan laptop komputer kita sangat-sangat handal dan cepat dan nyaman. Baik, kita langsung saja. Langkah yang pertama seperti biasa, kita buka Bisbit ya. Langkahnya cukup simpel. Setelah nanti dia terbuka, ini sangat berat ya membukanya, udah lama ya, karena sistemnya sudah terbebani ya dengan history ataupun apapun yang sudah kita lakukan, mungkin dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, bulan, bahkan bertahun-tahun kadang ya, tidak kita lakukan ya. Baik, setelah terbuka aplikasinya, kita langsung saja klik clear, lalu klik delete. Sekali lagi, apapun setting di sini terkait dengan aplikasi ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bisa dilihat pada video sebelumnya terkait setting aplikasi optimalisasi ini. Baik, ada 13 MB yang menjadi beban sistem. Apabila kita lihat di sini, perhatikan di LED di drive C, folder user, folder answer, application, aplikasi data, roaming, Microsoft Office, desain, nilai, FPL, LNK. Nah, ini membebani sistem dalam loadingnya. Kita tunggu sampai selesai, nanti akan terlihat berapa banyak atau berapa besar data yang dibutuhkan. Baik, ketika sudah full hijau lalu kembali ke sini, maka kita lakukan silang saja ya, ada error, silang saja, tidak apa. Langkah yang kedua, kita say cleaner. Oke, begitupun say cleaner sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, cara memasang dan cara mengoptimalkan apa saja di checklist ya. Baik, setelah tampil say cleaner, kita ke custom clean. Nah, ini apa saja yang perlu kita checklist sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jangan di checklist semua ya. Kenapa tidak di checklist semua? Tentu ada alasan di video-video yang sudah saya share sebelumnya. Baik, ini sudah saya sesuaikan. Lalu kita run cleaner. Kita tunggu, tadi sudah ditemukan di aplikasi Bisbit yang membebani sistem terkait dengan download story, internet history, internet change, cookies, session, itu internet ya. Dan aplikasi yang lain mungkin seperti Office, lalu Office Picture Manager atau Java, Adobe Player dan lain sebagainya yang menjadi history yang membebani sistem kita. Jadi kita lihat prosesnya lumayan ya, kita tunggu saja. Sekali lagi, penggunaan aplikasi ini mohon
dilihat video tutorial kami. Apabila terjadi kesalahan atau Anda kehilangan data pribadi, kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, karena kami memberikan tutorial ini sudah sesuai dengan apa yang kami coba, dan setting antara Windows dan application di sini juga sudah kami tentukan, tidak terchecklist semua, itu sudah berdasarkan pengalaman yang kami lakukan. Baik, kita tunggu prosesnya. Prosesnya di sini, oke, kita tunggu sampai 100% ya. Masih cukup lumayan menunggunya. Oke, sudah 100% kita temukan sekitar 240 MB yang remove, yang dibuang, tapi ini bisa kita kurangi lagi sampai nilainya nanti kurang dari 10 ya. Saya biasanya targetkan kurang dari 10. Hal ini biasanya saya lakukan hampir seminggu 2 atau 3 kali ya. Intinya ketika kita sudah merasa kurang nyaman saja dengan kecepatan komputer atau laptop kita, karena dari masing-masing pengguna tentu memiliki kadar penggunaannya yang berbeda-beda ya. Ada yang setiap hari buat bekerja, apalagi di kantor gitu ya, untuk melakukan aktivitas kantor, atau kita memang punya kegiatan yang memang harus menggunakan komputer, mungkin editing gambar, editing video, atau jual beli online dan lain sebagainya, karena sekarang semua sudah berbasis sistem komputer. Baik, di sini ada 8 MB, sudah kurang dari 10, sudah selesai. Lanjut di registry, di sini kita scan. Kita perlu temukan apa-apa yang menjadi problem di registry. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Video ini tidak kita cut ya, supaya kita bisa mengetahui berapa lama banyak waktu yang digunakan untuk mengembalikan sistem komputer yang merasa kurang nyaman. Jadi kita tunggu dahulu di dalam proses. Ya, kita review. Lalu, do you want to backup? No, tidak perlu. Lalu kita fix itu. Biasanya ada pilihan fix all apabila di sini lebih dari satu. Kan ada cuma satu problem, sehingga kita pilih fix itu. Terus sudah selesai, kita close aplikasinya. Aplikasi yang kedua, aplikasi yang ketiga yaitu Disk Defrag. Mungkin pada video sebelumnya saya masih memberikan tutorial terkait dengan yang bawaan Windows. Sekarang sudah custom ya, sudah Disk Defrag dari salah satu aplikasi. Nanti bisa dilihat pada video sebelumnya terkait dengan disk defragment. Kita analisa dulu di sini. Baik, di sini akan kita lihatkan statusnya.
loading. Ya, jika baru pertama kali menggunakan aplikasi ini biasanya sangat lama ya. Saya sudah hampir seminggu sehingga saya berulang menggunakannya. Sehingga nilai fragmennya atau data yang terpecah-pecah atau acak-acakan gitu ya, hanya 140 mega. Apabila Anda baru sesekali dalam setahun atau 1 bulan, maka insya Allah masih bertemu dengan giga ya, 1000 lebih megabyte ya, 1000 megabyte atau 1 giga atau 2 giga bahkan lebih. Baik, setelah kita analisa lalu fragment size-nya sudah tampil, kita lakukan defrag. Kita lihat di sini, apabila nanti statusnya sudah selesai, kita analisa kembali, ya gitu ya. Kita analisa kembali berapa banyak fragment size-nya, lalu kita nanti lakukan defrag lagi sampai fragment size nanti terakhir nilainya 0 atau tidak ditemukan lagi data yang fragmen atau apa ya, pecah-pecah, terpisah-pisah dalam sektor ya, terpisah-pisah dalam sektor ya, mungkin itu bahasa yang sedikit mendekati. Mungkin bisa komen nanti ada pemahaman yang lebih baik lagi terkait bahasa tersebut. Oke, kita tunggu progresnya. Sekali lagi, apabila baru pertama kali menggunakan aplikasi ini tentu akan sedikit lebih lama karena memang banyak data yang perlu dirapihkan ke sektor yang berdekatan karena tadinya terpisah-pisah pada sektor yang berjauhan hingga dia sulit untuk menemukan data yang lain, akhirnya menjadikan loadingnya lama. Baik, kita bisa perhatikan di sini data-data yang ada pada sektor ini sebagai simulasinya ya. Nah, ini perlu diproses dan dipindahkan pada titik-titik yang biru ya, biru juga, sehingga yang merah ini nanti, yang merah yang dilakukan defrag ini dilakukan proses perapihan data. Oke, di sini sudah selesai statusnya. Ini akan kita checklist, lalu kita analisa kembali atau analyze kembali. Baik, apabila masih ditemukan fragment size-nya nilainya oke, ini 164, maka kita lakukan defrag kembali sampai nilainya nanti ketemu. Oke, kita tunggu saja. Baik, sekali lagi untuk aplikasi This Department ini bisa dijalankan sembari kita melakukan aktivitas yang lain, mungkin googling, mungkin mengetik, editing, dan lain sebagainya. Tapi alangkah baiknya ketika kita tidak melakukan aktivitas apapun. Tetapi dua aplikasi sebelumnya, yaitu ada BizDiv dan CCleaner itu sebaiknya dilakukan tanpa menjalankan aplikasi yang lain. Maksudnya tanpa menjalankan aktivitas yang lain seperti mengetik atau buka browser atau buka Firefox, Google Chrome ya, browser atau aplikasi lain. Oke, ini sudah di-flagged. Kita analisa lagi. Mudah-mudahan sudah selesai. Masih ada yang perlu dirapikan sektor atau masih ada. Oke, nilainya masih tetap di 170-an ya. Mungkin karena saya sambil merekam sehingga datanya tetap tidak bisa mengambil kemungkinannya. Biasanya sih bisa ya, ketika saya tidak sedang merekod seperti ini, 2-3 kali dia fragment size-nya akan 0.
Baik, apabila ini nanti frekuensi estimasi di atas 100 MB, berarti hal ini tidak dapat dilakukan kembali kita record atau merekam ya. Dan dalam rekam ini dia tetap melakukan penambahan data pada sistem. Oke, coba sekali lagi. Oke, masih ada ya. Nilainya juga masih besar, tapi sudah titik-titiknya sudah sedikit. Tidak apa-apa, mungkin ini kita cukupkan, bisa dicoba bagi rekan-rekan sekalian bagaimana untuk dapat mengoptimalkan sistem komputer kita secara mandiri, sehingga tidak perlu harus kita install ulang, karena install ulang itu risikonya banyak, resiko kehilangan data, resiko setting aplikasi kembali atau penyesuaian update dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.